Selamat sore, ketemu lagi dengan Omah Klanceng. Jangan lupa subscribe YouTube Omah Klanceng. Nah, di Omah Klanceng pasti bertanya-tanya, kita mengembangkan klanceng, budidaya klanceng dengan kandang bertingkat. Nah, hari ini kita mau mengupas kenapa kok harus kandang bertingkat, apa keuntungannya. Nah, ini nanti kita kupas tuntas pada episode ini. Saat ini saya berada di sekeliling budidaya klanceng di tempat kami. Kami di sini mengembangkan kandang bertingkat. Ada alasannya. Yang pertama, alasan kami setelah kita memakai kandang bertingkat ternyata lebih cepat 1-2 bulan untuk panennya. Kenapa? Karena nantinya telur sama madu sama bipolen itu terpisah. Nah, nanti kita buka satu persatu mana rumah tempat telur, mana tempat madu, dan pintunya bagaimana nanti kita ulas tuntas. Nah, makanya kami alasannya kenapa kita akan pakai kandang bertingkat sebenarnya mempercepat panen, Mas. Kenapa bisa mempercepat, Mas? Karena gini, kalau kita kandangnya tidak bertingkat menjadi satu, di saat kita panen itu pastinya madu mengenai telur, lebah itu tersendiri akan stres. Nah, di samping stres dia membutuhkan waktu 1-2 bulan dia menghilangkan stres baru produksi madu lagi. Tetapi kalau kita pakai kandang bertingkat, lebah madu yang diambil itu tanpa mempengaruhi telur yang di bawah, otomatis tidak stres. Berarti langsung bisa produksi lagi. Alasannya seperti itu. Ya, ini contoh kandangnya. Kandang yang kami sebutkan tadi ini terbuat dari kayu, nek di sini jati lanang. Nah, kenapa alasannya kami pakai kayu jati lanang? Satu, di samping tidak mengeluarkan bau. Yang kedua, keawetannya sudah teruji. Karena apa? Kalau kita pakai kayu sembarang nanti bisa tukul jamur dan itu nanti mempengaruhi telur di dalamnya. Makanya kita pakai kayu jati lanang, bisa bertahan 5-10 tahun tergantung situasi dan kondisi alam sekitar. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama tutup atas seperti ini. Kita buka. Yang selanjutnya ini bisa disebut topping. Biasanya topping bagian atas. Nah, ini nantinya isinya itu propolis, madu, bipolen di atas harapannya. Dan dari kotak atas ini kita ada lubang ke kotak bawah di sini. Nah, ada lubang seperti ini. Nah, dan yang paling bawah ini nantinya untuk telur. Nah, harapannya nanti telur di bawah sini telur. Nah, di sini kita bukan seperti ini. Dan pintunya kita taruh atas. Kalau jenis Levi kita taruh atas. Harapannya nantinya telur di bawah, nanti ke atas. Nah, ratu ini tidak akan naik ke atas. Tugas ratu hanya bertelur di bawah. Produksi telur tetap berkembang, tidak mempengaruhi madu yang akan diambil. Simpelnya penjelasannya seperti itu, dan memang kami sudah membuktikan dengan kandang yang simpel ini, sederhana ini kita uji, kita bisa mempercepat 1-2 bulan panen madu. Baik, Mas Imam, tadi dijelaskan dalam pembuatan kandang bertingkat itu menggunakan kayu jati lanang. Ya. Mungkin kan bagi sebagian orang, kayu jati mahal ya. Bisa nggak sih pakai kayu yang lain, mungkin yang lebih murah lah? Oke, kenapa kok alasan kita pakai kayu jati lanang? Sebenarnya kayu jati lanang murah, karena bukan jati di sini jati yang daunnya lebar, tetapi daun yang kecil itu murah. Nah, bisa dengan kayu yang lain, tetapi sifat yang terpenting pertama kayu keras yang tidak mengeluarkan bau. Nah, itu kenapa? Karena kalau mengeluarkan bau yang sangat menyengat, misalkan sengon atau misalkan kayu betik atau pucuk, itu kan mengeluarkan bau, klancengnya tidak akan mau. Nah, itu bisa. Nah,
tapi yang terpenting sebenarnya yang samping-samping ini, kalau kita budidaya itu seperti saya, takutnya nantinya kalau kena air, kayu pun keras itu bisa di bahasa kami rubul. Nah, tapi dengan kayu jati lanang aman, tidak ada keluar jamur, tidak berubul. Nah, kami pun sebenarnya sudah uji coba, tidak anu aja. Di sini bisa semua lihat. Ini misalkan, ini kita pakai blugu. Ternyata blugu juga ada kelemahannya, bisa pukul jamur. Nah, seperti ini. Ada satu lagi kita pakai ini, waru. Nah, waru ini juga tidak tahan lama. Ini terbukti, makanya kami pun kita menemukan jati ini cocok sekali, bisa dipakai di mana saja dan mudah didapat. Nah, itu alasannya. Dan secara keindahan juga lebih indah ya. Betul, karena ada motifnya seperti kayu pines. Nah, itu menambah keindahan untuk kandangnya. Oke Mas Imam, selain jati lanang, yang jenengan rekomendasikan itu kayu apa saja? Oke, yang kami rekomendasikan selain jati lanang ada waru, mahoni, wadang. Itu di samping tidak mengeluarkan bau, ya lumayan keras, tetapi keawetannya di bawah jati lanang. Nah, tapi ini khusus di daerah Jawa ya. Kalau di Sumatera nanti bisa, kalau Kalimantan ada kayu ulin dan lain sebagainya. Tergantung di mana tempat. Nah, di Jawa itu nanti bisa, nanti teman-teman boleh enggak kayu ulin di misalkan di Sumatera atau Kalimantan, boleh. Yang penting kayu keras, apalagi kayu jati yang jati daunnya lebar itu sangat bagus sekali, sangat rekomendasi sekali. Seperti itu. Oke, kita lihat aplikasi tadi yang harapannya turun di bawah dan nanti madunya di atas sekali. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini kita plastiknya untuk apa ini Mas? Ini untuk perawatan biar mudah untuk dipantau melihat, gitu. Untuk memantau. Nah, kalau nggak ada plastiknya ini, nanti kita lihat saja udah terbangan. Tapi kita coba buktikan. Nah, ini. Yang atas ini semuanya ada madu, ada polen, dan rumahnya namanya propolis. Nah, ini yang atas. Kita coba lihat bagian bawah. Kita coba cek bagian bawah. Oh, isinya apa sih? Nah, telur. Nah, telur. Nah, makanya, kalau sudah seperti itu, pas saat panen kita tidak mengganggu telur yang di bawah, tetapi fokus yang di atas ini saja. Tetapi ingat, kalau panen kita harus menyisakan 30%, karena prinsipnya madu, bipolen itu sebenarnya cadangan makanan lebah. Ya, tetap kita berkembang terus, berputar terus, dan lebahnya tidak punah seperti itu. Oke teman-teman, ini seperti ini. Kita ternyata dengan seperti itu, dengan kandang bertingkat yang sesimpel ini, bisa mempercepat 1-2 bulan panen. Itu tadi penjelasan kami tentang kandang bertingkat. Nah, bagi teman-teman yang belum jelas, bisa nanti komen di bawah dan bisa langsung datang ke Omah Klanceng sambil ngopi yang jelas. Nah, nanti bisa kita berkomunikasi secara detail. Yang jelas, yang pasti jangan lupa subscribe. Salam sukses dari Omah Klanceng. Mantap.